Sebanyak 94 produk makanan dari 3.266 produk makanan mengandung boraks. Jaga orang yang kita cintai agar terhindar dari bahaya penggunaan boraks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 2, program studi farmasi, dengan dosen pembimbing, Apoteker Bapak Ari Wibowo, S.Pharm MSc, akan membagikan terkait bahaya penggunaan dan ciri-ciri produk yang mengandung boraks atau bleng. Apa itu boraks? Boraks merupakan senyawa dengan nama kimia natrium tetraborat dekahidrat yang berbentuk kristal atau serbuk pada suhu ruang, berwarna putih atau tidak berwarna, tidak berbau, sangat mudah larut dalam air yang akan terurai menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Bagaimana pembuatan boraks? Asam borat murni yang dibuat industri farmasi terbuat dari campuran garam mineral dengan konsentrasi tinggi berwarna putih yang mengandung atom boron dan oksigen yang lebih dikenal dengan nama boraks. Cara pembuatan boraks mirip dengan cara produksi garam tradisional. Air mineral bleng dituangkan dalam bambu, kemudian dikeringkan. Hasilnya adalah padatan. Apa kegunaan boraks? Boraks digunakan untuk bahan non-pangan seperti campuran pembuatan gelas, pengawet kayu, salep kulit, obat sariawan, mainan slime, industri kertas, plastik, dan keramik. Boraks sering disalahgunakan untuk bahan pada makanan sebagai pengenyal seperti bakso, mie, kerupuk, dan empek-empek. Bahaya boraks jika dikonsumsi bagi kesehatan bisa menyebabkan gangguan susunan saraf pusat, fungsi ginjal, dan hati. Karena jika boraks tertelan ke dalam tubuh manusia dalam dosis tinggi dapat meracuni semua sel-sel tubuh dan menyebabkan kerusakan ginjal, hati, dan otak. Ginjal dan hati adalah dua organ yang mengalami kerusakan yang paling parah akibat mengonsumsi makanan yang mengandung boraks. Namun, apabila dikonsumsi dalam jangka panjang akan menyebabkan penyakit kanker di dalam tubuh bahkan kematian. Ciri-ciri makanan yang mengandung boraks: berwarna sangat mencolok dari aslinya, bertekstur sangat kenyal, tidak mudah hancur, sangat renyah, beraroma menyengat yang mencurigakan, bahkan binatang lalat pun enggan untuk menempel pada makanan tersebut. Bagaimana terkait aturan dan hukum di Indonesia? Yang pertama, terkait sanksi terhadap pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan pada pasal 136 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan poin A, bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, atau poin B, bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 miliar. Berikutnya, yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan atau BTP. Pada bab 4, terkait bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP. Pasal 8 ayat 1, bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP tercantum dalam lampiran 2. Salah satunya yaitu asam borat dan senyawanya. Berikutnya yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 Menteri Kesehatan /per Romawi 9 /88 pada bab 3 terkait bahan yang dilarang. Pada pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa bahan tambahan yang dilarang untuk dipergunakan sebagai bahan tambahan makanan adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam lampiran 2 pada peraturan ini. Salah satu bahan yang dimaksud adalah asam borat dan senyawanya. Lalu, bagaimana pandangan Islam? Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la dororo wala diroro.
Janganlah kamu membuat kemudorotan kepada diri sendiri dan orang lain. Penggunaan boraks pada bahan olahan pangan akan merugikan dan membawa keburukan untuk diri sendiri dan orang lain, sehingga sesama manusia sebaiknya tidak saling merugikan atau mendatangkan keburukan untuk diri sendiri dan atau orang lain. Bagaimana identifikasi boraks pada produk pangan? Yang pertama, dapat dilakukan dengan metode nyala api, dengan menumbuk sampel hingga halus dengan mortir, kemudian ditimbang sampel sebanyak kurang lebih 3 gram, kemudian dimasukkan ke dalam cawan Petri dan diatur pH dengan menambahkan air kapur jenuh hingga suasana menjadi asam. Kemudian diukur dengan kertas lakmus. Setelah asam, kemudian masukkan cawan Petri ke dalam furnace. Tambahkan 5 ml asam sulfat pekat, aduk sampai homogen hingga larutan menjadi asam, yang diukur dengan lakmus biru menjadi merah. Kemudian ditambahkan 10 ml metanol, kemudian nyalakan. Jika nyala api berwarna hijau, maka dinyatakan adanya asam borat dan boraks. Berikut adalah contoh visualisasi dari hasil metode nyala api. Apabila api berwarna hijau, maka sampel positif mengandung boraks. Apabila api berwarna biru, maka sampel negatif mengandung boraks. Yang kedua, dapat dilakukan dengan metode kertas kunyit. Bahan makanan atau minuman kurang lebih 20 gram yang sebelumnya sudah dihaluskan, dimasukkan ke dalam cawan porselin, kemudian ditambahkan larutan kapur jenuh sampai pH basah, dengan diukur lakmus merah menjadi biru. Masukkan dalam water bath, kemudian panaskan di atas kompor, pijarkan sampai menjadi abu, kemudian kerjakan sebagai berikut. Sebagian abu dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan asam klorida 10% sampai menjadi asam. Saring dengan kertas saring, celupkan kertas kurkuma ke dalam air hasil saringan. Jika kertas kurkuma merah kembali dengan asam, tambahkan amoniak menjadi hijau biru tua, maka dinyatakan adanya asam borat dan boraks. Pengujian boraks berikutnya yaitu menggunakan kertas turmeric. Diawali dengan pembuatan kertas turmeric yaitu dengan cara menimbang 20 gram atau 20% berat per volume serbuk kunyit yang direndam dalam etanol 99,9% dengan volume 100 ml dan dibiarkan selama 3-5 hari pada suhu kamar. Kemudian hasil ekstraksi disaring. Kertas saring dipotong dan dicelupkan dalam larutan ekstrak etanol dari kunyit dan dibiarkan sampai kering. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan dan pengujian larutan sampel uji. Dengan dilakukan penimbangan 10 gram sampel uji, kemudian dimasukkan ke dalam cawan porselin, lalu ditambahkan 1 gram natrium karbonat, kemudian diarangkan di atas hot plate dan dipijarkan dalam furnace pada suhu 600 derajat Celcius sampai pengabuan sempurna. Setelah dingin, ditambahkan 10 ml air, kemudian dipanaskan dan ditambahkan 3 ml asam klorida HCl 5N. Larutan disaring dan kertas turmeric dicelupkan ke dalam filtrat. Jika terbentuk warna merah, maka positif mengandung boraks. Berikut visualisasi pengujian boraks menggunakan kertas turmeric. Apabila diperoleh hasil kertas turmeric berwarna kuning, maka sampel uji negatif mengandung boraks. Apabila kertas turmeric berwarna merah, maka sampel uji positif mengandung boraks. Yang ketiga, dapat dilakukan tes kit boraks dari EasyTest. Metode uji boraks yang mudah dan praktis. Produknya terdiri dari 2 botol reagen uji untuk 50 kali pemakaian dan botol reaksi. Prosedur pemakaian tes kit boraks untuk analisis cepat kandungan boraks adalah sebagai berikut. Untuk bahan uji berupa padatan, dilakukan pencincangan atau lumatkan dengan digerus bahan yang akan diuji, kemudian ambil setengah sendok teh dan masukkan ke dalam botol yang telah disediakan. Campur dengan 10 ml air mendidih,
aduk dan biarkan sampai dingin. Tambahkan 5 ml asam klorida dan 4 tetes reagen cair. Kemudian tutup botol dan kocok dengan kuat. Ambil kertas uji dan celupkan ke dalam botol sampai terendam sebagian. Keringkan di bawah terik matahari atau diangin-anginkan. Setelah kering, amati bagian kertas uji yang tadi dibasahi. Jika terbentuk warna merah bata, berarti bahan yang diuji positif mengandung boraks. Kemudian untuk bahan uji berupa cairan, ambil 1 sendok makan atau bahan yang akan diuji kurang lebih 5 ml dan 4 tetes reagen cair. Tutup botol dan kocok dengan kuat. Ambil kertas uji dan celupkan ke dalam botol sampai terendam sebagian. Keringkan di bawah terik matahari atau diangin-anginkan. Setelah kering, amati bagian kertas uji yang tadi dibasahi. Jika terbentuk warna merah bata, berarti bahan yang diuji positif mengandung boraks. Lalu, apa yang dapat dilakukan? Maka gantilah penggunaan boraks dengan bahan yang aman dipakai dan dapat memberikan efek yang sama sebagai pengenyal dan pengawet alami, seperti air abu yang berasal dari pembakaran tangkai bulir padi atau merang, dan daun pisang kering atau kelaras. Selain itu, alternatif pengawet alami lain pengganti boraks adalah air kapur sirih dan sodium tripolifosfat atau STPP atau E451. Kemudian penggunaan STPP dibandingkan boraks adalah harganya lebih murah. Dengan hanya sedikit STPP dapat memberikan adonan kue mengembang, lebih renyah, dan lebih lezat. Pesan yang dapat kami sampaikan adalah masyarakat diharapkan secara proaktif dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai penyalahgunaan boraks sebagai bahan tambahan pangan dan harus lebih jeli dalam memilih makanan dalam upaya menghindari efek buruk dari boraks bagi tubuh. Departemen Kesehatan memberikan edukasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyalahgunaan boraks sebagai bahan tambahan pangan supaya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengawasan yang ketat oleh pemerintah dan pengambilan tindakan tegas. Sekian dari kami mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.